Bertemu lagi kita dalam Sri Jayantini Learning Channel. Kali ini saya akan membahas tentang penulisan artikel ilmiah. Pembahasan ini terutama saya tunjukkan kepada para mahasiswa yang pada saat tugas akhirnya atau sebelum lulus kuliah harus menyelesaikan tugas pembuatan artikel ilmiah yang diambil dari skripsinya. Ya, apa itu artikel ilmiah? Nah, hal ini tentu pengetahuan mendasar yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Di tempat saya mengajar, ya, mahasiswa juga harus menulis artikel ilmiah sebagai bagian dari tugas akhir sebelum menyelesaikan kuliah. Nah, pengertian tentang artikel ilmiah ini harus pertama-tama diketahui. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah dalam bahasa Inggris disebut sebagai academic articles. Academic articles are written by professionals in a given field. They are edited by the author's peers and often take years to publish. Their language is formal and will contain words and terms typical to the field. The author's name will be present. Yeah? There will be a list of references that indicate where the author obtained the information he or she is using in the article. Ya, saya dapatkan penjelasan ini dari Whitmich Edu Student Resources. Ya, jadi kata kunci dalam artikel ilmiah ini adalah ditulis dalam bidang ilmu tertentu, kemudian dengan bahasa yang formal dan menggunakan teori tentu sebagai dasar pembahasan. Kemudian harus ada juga pencantuman referensi yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan daftar pustaka. Nah, apakah teman-teman mahasiswa atau siapa saja, misalnya dosen, peneliti yang ingin menulis karya ilmiah harus mengingat hal-hal tersebut. Kemudian, hal yang penting harus diingat dalam penulisan artikel ilmiah ada yang disebut dengan IMRAD, ya, disingkat IMRAD. Saya sebut saja begitu, ya. Apa itu IMRAD? Singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Mengingat semua aspek ini harus ada dalam karya ilmiah, kita harus mengetahui apa biasanya yang disebut dalam Introduction. Introduction biasanya memuat jawaban dari pertanyaan what is the problem? Dan yang kedua, method atau materials and methods, ya, itu akan mencakup jawaban dari pertanyaan how can the problem be solved. Di situ memuat tentang mungkin landasan teorinya, kemudian juga literature review atau pembahasan kajian-kajian terdahulu oleh peneliti lainnya. Nah, dalam result itu apa yang ditemukan? What was found? Ya, setelah melakukan penelitian dengan metode tertentu, apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian ada pembahasan. What does it mean? Ya, ingat. Jadi hal tersebut harus didapatkan atau harus diungkapkan dalam karya ilmiah atau artikel ilmiah yang dibuat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam menulis sebuah artikel? Steps to Scientific Journal Publication menurut Saik tahun 2016. Pilihlah terlebih dahulu jurnal yang sesuai dengan bidang ilmu atau tugas publikasi dari mahasiswa semuanya. Kemudian bacalah dengan hati-hati aims and scope and the author guidelines. Kemudian baca, ya, berulang-ulang karyanya atau artikelnya. Jangan begitu saja dikumpulkan atau disubmit, ya, istilahnya, agar nanti karya ini mudah untuk di-review atau diulas oleh para reviewer dalam jurnal dan ada potensi untuk dimuat di dalam jurnal. Nah, langkah selanjutnya itu kemudian bacalah juga dengan baik aturan-aturan dari kepenulisan, ya, yang ada dalam jurnal. Kemudian sesuaikan bahwa jurnal Anda atau artikel Anda maksudnya, ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh satu jurnal, ya. Saya sampaikan penjelasannya yang terakhir dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya download and absorb the author guidelines,
and ensure your manuscript conforms to them. Nah, apa hal lain yang perlu diperhatikan? Buatlah tulisan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa ini menarik. Pertama, perhatikanlah judul dan abstrak yang dibuat sesuai dengan permintaan dari jurnal. Intinya biasanya memuat sedikit introduction atau sedikit pengenalan, kemudian ada teori, ada metode, dan hasilnya apa. Juga implikasi biasanya yang penting ya. Hal itu juga harus diperhatikan. Bagaimana menulis abstrak yang baik? Di video-video berikutnya, mudah-mudahan saya akan sempat juga membahas ya bagaimana membuat abstrak yang baik dalam sebuah artikel ilmiah. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika misalnya sudah mengumpulkan atau submit ya, mengirim ya ke dalam jurnal? Perhatikanlah bagaimana reviewer juga mengomentari artikel dari teman-teman semuanya. Address reviewer comments carefully. Kemudian juga perhatikan bagaimana petunjuk dari editors and editors-in-chief dalam jurnal. Dan juga perhatikan apakah artikel Anda itu mengalami review atau dinilai sebagai major atau minor changes yang harus diperhatikan. Kemudian address the revisions diligently, ya, perhatikan semuanya dan juga jadikan itu sebagai pertimbangan untuk mengulas atau memperbaiki artikel yang telah dibuat. Dan jangan lupa juga meet the deadlines provided by the journal, and then the revision process might comprise multiple rounds. Perhatikan juga mungkin ada putaran-putaran ya, ada proses dalam revisi tersebut. Baik, kira-kira itu dulu ya pembahasan tentang penulisan dalam sebuah artikel. Dan jangan lupa skripsinya ini harus dibedakan judul dan juga artikelnya ya, untuk menghindari self plagiarism. Nah, di video-video berikutnya kita akan bertemu lagi dengan pembahasan mengenai topik-topik menarik seputar penulisan artikel ilmiah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.